Pemirsa, proses identifikasi korban dan investigasi penyebab kecelakaan pesawat Jeju Air masih terus dilakukan. Kini untuk informasi selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan Abdi Azwar Sahi langsung dari Seoul, Korea Selatan. Abdi, bagaimana update terakhir dengan proses identifikasi terhadap 179 korban pesawat Jeju Air? Apakah seluruh korban sudah teridentifikasi? Ya, selamat malam waktu Korea Selatan, Kania. Berdasarkan informasi terkini yang kami himpun dari pihak otoritas terkait, disebutkan bahwa hingga pukul 16 waktu Korea hari ini, ada sebanyak 141 korban jenazah yang telah berhasil diidentifikasi. Sementara itu dari tim identifikasi sendiri juga telah berhasil mengumpulkan sampel sidik jari dari 151 jenazah dari total 179 korban. Sementara itu terkait dengan dua korban selamat yang merupakan awak pesawat, informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa kedua korban selamat tersebut saat ini tengah dirawat secara intensif di rumah sakit. Untuk otoritas pemadam kebakaran sendiri juga saat ini tengah berupaya untuk mencari barang-barang korban di sekitar lokasi utama jatuhnya pesawat dan juga puing-puing dari badan pesawat. Mereka terus melakukan proses evakuasi dan juga identifikasi dari para korban. Sementara itu juga sisa korban lainnya saat ini dari tim investigasi dan juga tim identifikasi mengalami kendala kesulitan begitu karena beberapa jenazah sulit untuk diidentifikasi sehingga nantinya akan dilakukan proses pemeriksaan genetik atau DNA dan hal itu juga dikatakan akan sedikit memakan waktu. Dan di sisi lain pihak keluarga korban juga tengah mendiskusikan terkait dengan prosedur pemakaman. Dilaporkan juga ada beberapa keluarga korban yang meminta dengan segera untuk memulangkan jenazah yang telah berhasil diidentifikasi. Namun hal ini juga masih akan menunggu konfirmasi dari pihak Jeju Air dan juga Kementerian Pertanahan dan Transportasi terkait dengan pendataan korban apakah sudah selesai atau memang masih ada butuh pendataan lebih lanjut begitu. Ya, Abdi, bagaimana dengan proses investigasi yang dilakukan oleh otoritas tempat? Apakah sudah ada pernyataan resmi mengenai penyebab pasti dari kecelakaan tersebut? Benar karena bird strike? Ya, pertanyaan yang sama juga menjadi pertanyaan yang besar bagi kami, awak media yang ada di Korea Selatan dan juga masyarakat Korea Selatan sendiri. Hingga saat ini memang belum ada pernyataan resmi yang mengatakan apa penyebab pasti dari kecelakaan pesawat Jeju Air yang jatuh di Bandara Muan, Bandara Internasional Muan di Jeolla Selatan pada hari Minggu kemarin. Namun ada beberapa dugaan yang menyebut bahwa adanya serangan burung atau bird strike, namun kemungkinan adanya kerusakan teknis pada bagian pesawat juga ini belum bisa dikesampingkan. Sehingga analisis penyebab pasti kecelakaan memang nantinya diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan. Di mana Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi sendiri juga hari ini telah menggelar konferensi pers pada hari Senin pagi dan mereka menyatakan bahwa proses penyelidikan kecelakaan pesawat ini akan dimulai ketika data rekaman data penerbangan atau black box pesawat telah dikirimkan. Jika setelah ditemukan dan juga dikirimkan, nantinya akan dikirimkan ke pusat pengajian analisis Bandara Gipon dan nantinya juga akan dianalisis lebih lanjut. Tim investigasi kemudian nantinya juga akan menilai pada black box tersebut untuk menentukan seberapa banyak data yang bisa diambil dan juga berapa besar tingkat kerusakannya. Dan kementerian juga nantinya berencana untuk memastikan situasi kecelakaan ini secara mendetail dan nantinya mereka juga akan memeriksa komunikasi dengan menara kendali bandara atau air traffic control yang disebutkan juga sempat melakukan komunikasi dengan pesawat dan nantinya petugas ATC tersebut akan diwawancara dan diperiksa seperti apa komunikasi terakhir dengan pesawat Jeju Air yang jatuh kemarin. Dan selengkapnya kementerian juga tengah mengkaji sejumlah langkah kebijakan Kania untuk menentukan dan juga melakukan inspeksi pesawat jenis Boeing 737-800 ini yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, di mana diketahui ataupun dilaporkan di Korea Selatan sendiri ada sebanyak 101 unit jenis pesawat yang tengah beroperasi di Korea Selatan dengan jenis Boeing 737-800. Kania. Ya, Abdi, lalu bagaimana dengan situasi di Korea Selatan setelah peristiwa ini? Berapa lama kemudian masa berkabung ditetapkan oleh pemerintah Korsel? Ya, untuk masa berkabung dari pejabat Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok ini sudah mengatakan pada hari Minggu 29 Desember kemarin untuk masa berkabung atau pekan berkabung akan berlangsung dari tanggal 29 Desember hingga tanggal 4 Januari 2025.
beberapa himbauan yang diberikan kepada seluruh masyarakat termasuk dari lembaga pemerintahan untuk mengibarkan bendera setengah tiang, tidak hanya bagi lembaga pemerintah saja namun juga beberapa institusi publik. Bisa Anda saksikan di belakang saya saat ini juga sudah ada bendera setengah tiang yang dikibarkan sejak tadi pagi dan nantinya akan berlangsung hingga tanggal 4 Januari mendatang. Dan juga tidak hanya itu, beberapa pegawai negeri juga diwajibkan untuk menggunakan pita hitam ini sebagai tanda bela sungkawa. Dan tidak hanya itu, Kania dan juga pemirsa, dari pemerintah Korea Selatan juga menetapkan Bandara Internasional Muan ini menjadi lokasi jatuhnya pesawat Jeju Air sebagai zona khusus bencana, di mana nantinya lokasi tersebut akan mendapatkan sejumlah dukungan bantuan bagi para keluarga dan juga kerabat korban yang ditinggalkan. Kania. Ya. Sudah ada informasi, Abdi, dari KBRI di Seoul, apakah ada WNI yang menjadi korban dari kecelakaan pesawat Jeju Air ini? Ya, KBRI Seoul memang cukup responsif ya. Ketika kemarin kami juga sempat bertanya langsung, apakah ada data penumpang WNI yang terdapat di pesawat Jeju Air yang jatuh. Dari KBRI Seoul langsung memberikan rilis, dikatakan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri yang ada di Jakarta dan juga pihak otoritas terkait yang ada di Korea Selatan, dan dinyatakan bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang ada di pesawat tersebut. Sekali lagi dikatakan bahwa terdapat 173 orang di dalam pesawat itu yang merupakan warga negara Korea Selatan, kemudian 2 orang warga negara Thailand serta 6 kru pesawat. Dan dari pihak KBRI Seoul juga telah menyampaikan ungkapan bela sungkawa kepada pemerintah Korea Selatan dan juga pada keluarga korban yang terdampak dari bencana ini. Jadi sekali lagi ditekankan dan juga ditegaskan dari KBRI Seoul bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang ada di dalam pesawat tersebut. Demikian, Kania. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Abdi Azwar Sahi, langsung dari Seoul, Korea Selatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.